Proyek Jalan Tol Ruas Pekanbaru Padang seksi Cicincin Lubuk Alung Padang merupakan salah satu ruas jalan tol Trans Sumatera yang ditugaskan oleh pemerintah kepada PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 perihal percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sebagai infrastruktur penghubung industri strategis di Pulau Sumatera. Merupakan prioritas tahap pertama dari 4 tahap penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Saat ini proyek jalan tol seksi Cicincin Lubuk Alung Padang diproyeksi akan diselesaikan pada tahun 2024. Terbentang sepanjang 36,6 km, jalan tol ini menghubungkan antara kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman dengan bangunan perlintasan, 8 jembatan sungai, 15 underbridge, 20 box traffic, dan 1 interchange. Situasi kontur di sepanjang jalan tol relatif berbukit, sehingga terdapat lokasi main road dengan penanganan galian dalam dan timbunan tinggi. Selain itu juga melalui lahan dengan kondisi tanah lunak, sehingga perlu dilakukan perbaikan tanah. Persebaran tanah lunak di Pulau Sumatera merupakan salah satu sebaran tanah lunak terbesar di Indonesia. Pada seksi Cicincin Padang melewati beberapa lokasi berupa tanah lunak. Salah satu lokasi berada pada STA 4+200 sampai STA 6+000. Pada lokasi tersebut merupakan daerah dengan kedalaman tanah lunak dengan nilai NSPT berkisar antara 0 sampai 10 hingga kedalaman lebih dari 10 meter dengan rencana timbunan hingga 8 meter. Kondisi pada tanah lunak ini berpotensi menimbulkan kendala dalam pekerjaan konstruksi. Kendala yang sering dihadapi pada kondisi ini diantaranya kegagalan struktur serta menyebabkan permasalahan pada timbunan di atasnya akibat daya dukung tanah rendah. Pada perencanaan desain geoteknik jalan, terdapat kriteria yang perlu dipenuhi. Di antaranya kriteria faktor keamanan dan batasan penurunan yang diizinkan pada pelaksanaan perkerasan pada jalan tol, yaitu penurunan total izin selama operasional 10 tahun adalah 100 mm. Penanganan tanah lunak di lokasi jalan tol pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi menggunakan metode kolom growth modular yang merupakan gabungan sistem antara kolom rigid inclusion dan load transfer platform. Tujuan dari perbaikan tanah dengan sistem ini adalah dapat meningkatkan kepadatan tanah dan modulus kekakuan tanah serta memperkecil penurunan tanah. Keunggulan metode KGM diantaranya desain yang ekonomis, bebas getaran atau vibrasi saat proses instalasi, produktivitas tinggi, serta buangan tanah yang minimalis. Mobile laser scanner digunakan sebagai monitoring dan evaluasi pekerjaan konstruksi jalan dengan mendokumentasikan data real jalan terbangun. Dengan tingkat akurasi yang tinggi, penggunaan alat ini pada kegiatan dan pemantauan jalan akan digunakan sebagai mitigasi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Hasil monitoring akan dibandingkan dengan desain rencana jalan awal untuk memastikan kriteria desain penurunan total izin terpenuhi. Sedangkan pengambilan data pada lokasi struktur menggunakan terrestrial laser scanner. Output yang dihasilkan dari pengukuran dapat dicek kesesuaian dengan shop drawing untuk memantau kondisi struktur pada lokasi tanah lunak tidak mengalami penurunan elevasi, keretakan, kemiringan, ataupun pergeseran akibat penurunan tanah. Untuk melengkapi cakupan area pada lokasi pemantauan di area lereng timbunan dilakukan dengan lidar UAV. Monitoring ini dapat dilakukan secara periodik sebagai mitigasi ketidakstabilan lereng yang tidak diinginkan. Data yang dihasilkan lidar UAV dapat merekonstruksi bidang longsor yang terjadi dan didapatkan elevasi penurunan yang akan memudahkan evaluasi perbaikan tanah pada lokasi tersebut. Penerapan teknologi di lapangan secara umum dapat dilaksanakan dengan mudah. Keseluruhan data terintegrasi dalam satu platform serta meningkatkan mutu dan kualitas data.
Monitoring pasca konstruksi dilakukan menggunakan mobile laser scanner dan terrestrial laser scanner. Integrasi kedua teknologi ini dapat diterapkan pada berbagai proyek jalan tol fase operasional. Sedangkan pelaksanaan KGM dapat diimplementasikan pada proyek dengan kondisi tanah lunak. Integrasi advance teknologi ini menghasilkan konstruksi jalan yang baik dengan umur layan yang sesuai dengan umur rencana jalan. Tepat guna pemanfaatan advance teknologi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan merupakan solusi yang mampu menghasilkan biaya yang lebih efisien dan skema kerja yang lebih singkat sehingga mencapai waktu yang optimal.